Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan tubuh pertahanan, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap buruk dan penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar kayu. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Malaikat akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular itu Allah kayu. Engkau akan menginjak anak singa dan ular. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan menggentenginya, sebab ia mengenal namamu. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan padamu. Shalom Bapak Ibu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang secara online beribadah dan masuk dalam hadiratnya Tuhan. Boleh disapa kanan kirinya, katakan hari ini harinya Tuhan. Amin. Kita semua bersukacita. Haleluya. Siapkan hati kita biar segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Ku kan dan dipuji.
Tehila le Elohenu rabunha olamin. Haramin melek yom hadin. Eleka Adonai ekara Oel Adonai et Hanan. Neheni beorah misor. Aleket bedehelu beleari itu. Lahalak beesa Isa belasaga. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih, Raja hari pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, tetap dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau menyatakan kebesaran Tuhan hari ini. Terima kasih. Kami mau sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Amin. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Aku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Amin, hanya Kau yang mulia. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan
Yesus. Amin. Katakan ke kanan kirinya, Tuhan kita maha besar. Amin. Tuhan maha besar. Kita mau menyatakan kemuliaan-Nya.
kembali Bapak Ibu. Akan mendengarkan pengumuman sepekan. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah di GBI Epicenter of Mercy. Berikut disampaikan pengumuman seminggu depan. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GBI. Kami mengimbau untuk jemaat baru tidak langsung meninggalkan tempat ibadah agar para pekerja kami dapat berkenalan dengan Anda. Pelayanan gereja bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling baptisan, penyerahan anak, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi nomor berikut. Sunday Service Minggu 26 Juli 2026. Ibadah raya pertama dimulai pukul 8 pagi dan ibadah raya kedua dimulai pukul 10 pagi. Ibadah bertempat di Dimensi Magis Mall, lantai 4. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, mari bawa putra-putri Bapak Ibu untuk lebih mengenal Tuhan di ibadah MKIS dan Disney. Ibadah dimulai pukul 8 pagi di ruangan MKIS dan Disney. Halo sobat-sobat Yud, yuk merapat ke ibadah Yud. Ibadah akan diadakan setiap minggu ketiga di jam 1 siang bertempat di Gereja Manggis Mall, lantai 4. Mari bertumbuh dalam iman dan menikmati kebersamaan dalam Tuhan. Datang ya, ajak teman juga. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Mari kita memulai hari dengan mencari Tuhan bersama dalam doa fajar yang diadakan setiap hari jam 4:30 pagi melalui online Google Meet. Link Google Meet akan dibagikan setiap hari melalui WhatsApp Group. Jemaat EO, mari bergabung dalam Community of Love atau CLE. Berikut adalah nama-nama pool, lokasi, dan gembala CLE. Bapak Ibu dapat bergabung dengan pool terdekat dan tempat tinggal Bapak Ibu. Untuk informasi lengkapnya dapat menghubungi nomor berikut. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan kita. Biarlah penyembahan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saatnya kita akan membawa persembahan misi. Bapak Ibu boleh memberikannya di dalam amplop yang sudah diberikan para pekerja atau melalui transfer ke rekening yang tertera di layar atau melalui kris yang ada di layar juga ataupun di balik sandaran kursi Bapak Ibu sekalian. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa, tak putus-putusnya kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi kami sampai hari ini ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu bagi kami untuk datang ke rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan membawa persembahan misi ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan bagi-Mu ya Bapa. Bapa, layakkan kuduskan persembahan kami ini agar boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau mau memberkati jemaat-Mu yang memberikan dengan sukacita dan juga gereja yang mengelolanya ya Bapa. Biarlah segalanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Dan misi gereja kami boleh terlaksana ya Bapa. Terima kasih Bapa, di atas segalanya ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menabur Bapak Ibu termasuk.
Sungguh pujian yang kami naikkan kepada Bapa di pagi hari ini mengingatkan kami akan panggilan kami sendiri, bahwa sesungguhnya ada sukacita ketika kami menaikkan pujian kepada Tuhan. Ada ucapan syukur ketika kami naikkan pujian kepada Tuhan, karena sesungguhnya hidup kami punya Tuhan. Saat ini ketika Bapa memberi kami kesempatan untuk duduk diam, dinasehati, ditegur, tetapi juga dihibur dan dikuatkan, biarlah kami menerima itu semua dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan, sisa hidup kami hanya tinggal sementara. Kalau ada kesempatan kami boleh berbuah, maka izinkan kami berbuah. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya bersyukur kepada Bapa dalam kelemahan, dalam keterbatasan, dalam kekurangan. Ada Bapa yang memberi aku kekuatan. Berbicaralah Bapa, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Saya boleh ditampilkan slide yang pertama, judulnya. Saya mengucap syukur buat Tuhan Yesus yang telah mengizinkan saya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ini bukan retorika Bapak Ibu, tapi ini keluar dari kedalaman hati saya yang paling tulus. Saya baru pulang dari tugas, jadi saya berangkat hari Minggu subuh, saya kembali hari Jumat malam. Ketika saya pergi dan ketika saya pulang, pesawat yang saya tumpangi itu turbulence, dan turbulence-nya tidak seperti biasa, panjang sekali. Sampai pilotnya bilang semua harus duduk pakai seatbelt, pramugari yang sedang melayani berhenti melayani. Jadi troli yang ada di tengah-tengah koridor itu, di tengah-tengah aisle itu berhenti seketika, pramugarinya duduk. Dari yang awalnya takut Bapak Ibu, siapa yang tak takut ya, saya kan ingat anak istri kan di rumah. Belum saya sampaikan pesan-pesan terakhir gitu. Ya karena memang gak rencana kan. Dari yang paling takut pegangan kursi sampai sudah gak takut, sudah berserah, sudah pasrah. Ya Tuhan, apa yang terjadi, terjadilah. Bapak Ibu, saya akan heran ketika saya berangkat ke India, di pesawat itu turbulence. Orang India ini gak kenal Tuhan Bapak Ibu, tapi gak ada satupun yang takut. Dia bercanda, ini turbulence Bapak Ibu, dia bercanda satu sama lain. Maksud saya kalah yang beriman sama Tuhan? Iya kan? Kadang-kadang yang gitu bisa kita pakai introspeksi gitu. Masa kan kau kalah sama orang yang gak kenal Tuhan? Dan kebanyakan orang yang kenal Tuhan justru ketika turbulence itu pegangan gitu. Dalam nama Yesus, dalam. Beda sama orang India gak kenal Tuhan. Tapi ketika turbulence sampai akhirnya perut saya itu mual, sampai mual. Saya yakin bukan hanya mual, bukan hanya saya mual, tapi hampir sebagian besar penumpang mual. Dan kalau saya katakan bahwa terima kasih Tuhan saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu sekalian, itu sungguh adanya. Yang kedua, terima kasih buat Bapak Gembala yang memberi saya kepercayaan untuk dapat menyampaikan firman di hadapan Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga, terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang selalu berdoa bagi keluarga kami. Hari ini saya ambil judul, menurut kamu siapakah aku ini? Itu judul yang saya ambil dari perenungan saya ketika saya membaca Alkitab setiap hari. Lalu dapatlah Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 21 bagian akhir. Maka Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Itu pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan saya ingin pertanyaan ini sama-sama kita jawab sama-sama. Menurut kalian Tuhan Yesus siapa ya? Amin.
Jadi melayani, saya hari ini melayani luar biasa Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, godaannya luar biasa. Pagi-pagi saya buka, sengaja saya persiapkan diri, saya buka WA-nya nggak bisa dibuka. Haleluya. Anak saya lagi tidur pules, dibangunin terpaksa untuk buka WA saya. Ternyata nggak bisa juga, sampai akhirnya diakalin. Sekarang bisa. Dan saya terbiasa kalau saya pergi ke gereja, saya nggak mau tuh pergi ke gereja itu saya mandi, ambil pakaian dari lemari, saya nggak mau. Saya terbiasa untuk mengingat akan pesan hamba Tuhan. Kalau kita mau ke rumah Tuhan, siap-siap dong. Amin. Jadi saya terbiasa menyiapkan diri. Saya pakai sepatu apa ya, saya siapkan sepatu. Saya pakai baju apa ya, saya siapkan baju. Saya pakai celana apa ya, saya sudah siapkan. Saya sudah tahu. Tibalah saatnya saya mau pergi ke gereja. Saya pakai celana saya. Puji Tuhan, gak muat. Celana hitam ini tuh punya anak saya tuh. Jadi ketika saya pakai, sesak nafas. Wah, repot nih. Satu kegagalan. Lalu saya siapkan baju, sudah saya gantung. Saya siapkan baju batik warna merah. Saya pakai baju merah. Anak saya bilang, "Pak, itu kan gak muat." Mau muat nak? Let's see, moment of truth, katanya. Saya pakai dong Bapak Ibu sekalian. Enggak muat Bapak Ibu. Jadi saya terlambat tadi kan. Karena kalau sudah begitu kan kita persiapan jadi kacau. Enggak muat, enggak bisa dikancing Bapak Ibu. Baju itu baru saya pakai 1 kali. Ini saya pakai batik anak saya. Jadi dia bilang, enakan Pak perutnya. Puji Tuhan, betul enak Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, jangan pikir saya di sini itu enak-enak saja. Dompet saya nggak ketemu kemana. Jadi kalau tadi inilah yang ku renungkan, kemana dompet saya? Amin. Nggak enak kok. Tapi saya berjuang loh. Saya kan mau datang untuk memuji Tuhan. Saya kan mau datang mau melayani. Soal dompet nanti saja urusan belakangan. Tapi sungguh semua itu mengganggu saya. Tapi seberapa jauh itu mengganggu tergantung persiapan Bapak Ibu sekalian. Amin. Sampai sekarang dompet saya belum ketemu Bapak Ibu. Ada duitnya nggak Pak? Kalau duit mah ada, tapi nggak banyak. Yang bikin pusing itu ada STNK, ada kartu kredit, ada SIM A, SIM C, ada asuransi, ada KTP. Pusing nggak ngurusnya itu? Padahal besok saya ada pekerjaan, mau nggak mau saya harus cuti ngurus itu semua. Tetapi kalau kita datang, saya mau melayani kok, minggir dulu ya. Ini kalau urusan dompet sebelah sini dibuang dulu, minggir dulu ya, minggir dulu nih. Kita urusan Tuhan dulu nih. Masalah dompet, masalah itu urusan nanti deh. Dan itu selalu saja mengganggu saudara dan saya ketika saudara dan saya mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iblis tidak akan membiarkan itu terjadi. Saya tidak mau. Hari ini kita boleh belajar firman Tuhan. Kenapa yang di situ tulisannya buram ya? Apa kacamata saya yang buram? Baik, saya baca bagi Bapak Ibu sekalian. Ini firman Tuhan dari Lukas 9 ayatnya yang ke-18, perikopnya pengakuan Petrus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu boleh simak dengan baik. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, ini posisinya lagi berdoa. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab yang kitab yang lain, Matius dan Markus, maka Matius dan Markus tidak menulis aktivitas yang dilakukan Yesus, tapi yang ditulis adalah tempat di mana peristiwa ini terjadi. Ada satu tempat di Filipus Kaisarea yang diceritakan oleh Matius dan Markus. Tapi Lukas tidak mencatat itu. Lukas hanya mencatat pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jadi ini pernyataan atau pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang siapa dia menurut orang banyak sih. Begitu ya, tolong diperhatikan dengan baik. Lalu jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Begitu katanya. Ini murid-murid banyak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, orang besar.
Kenapa disamakan dengan Yohanes Pembaptis? Karena sama-sama menyampaikan pesan bertobatlah, sama. Jadi sama dia dengan Yohanes Pembaptis. Kenapa Yohanes Pembaptis? Pada waktu itu Herodes meniupkan isu bahwa itu adalah Yohanes Pembaptis. Maka orang banyak mengatakan dia adalah Yohanes Pembaptis. Begitu kata orang banyak. Lalu ada juga yang mengatakan Elia. Jadi selain Yohanes Pembaptis, orang besar, orang banyak juga mengatakan salah satunya adalah Elia. Kenapa? Elia sama juga orang besar dan orang terhormat. Begitulah Yesus menurut orang banyak. Kenapa Elia? Sama-sama melakukan banyak mujizat, membangkitkan orang mati sama, memberi makan sama, sama-sama memberikan mujizat pada saat mereka hidup. Begitulah Yesus dianggap oleh orang banyak. Dia adalah Yohanes Pembaptis, dia adalah Elia, dan satu lagi, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Begitu kata orang. Makanya saya bertanya dan memberi judul tadi, menurut kalian siapakah Yesus bagi kalian? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku? Ini sekarang Yesus bertanya kepada murid-muridnya sendiri, menurut Anda siapa saya? Begitu katanya. Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Itu firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di pagi hari. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, temanya adalah siapakah Yesus menurut saudara dan saya. Tanggal 11 Juli lalu kami Kulkana mengadakan ibadah kul. Tempatnya di sana, di gereja di sebelah pastori. Dalam kesempatan ibadah saya mengajukan satu saja pertanyaan, satu saja, tidak banyak-banyak. Dan pertanyaan itu tidak saya ajukan ke semua hamba Tuhan yang sedang beribadah, tidak. Saya pilih, ada 4 orang yang saya pilih, dan persyaratan jemaat atau pekerja yang saya pilih untuk menjawab pertanyaan saya adalah dia harus sudah 10 tahun beribadah di GBI Epicenter of Mercy 10 tahun. Catat itu baik-baik. Ada nggak ya? Ada nggak ya yang sudah ibadah 10 tahun nggak pindah-pindah? Ada nggak? Kalau misalnya 10 tahun tidak pindah-pindah, Bapak Ibu dengar baik, kami pekerja GBI Epicenter of Mercy ibadah dari pukul 8 sampai pukul 10, lalu pukul 10 sampai pukul 12. Jadi kalau ada orang yang mendeklar dirinya, yang mengaku dirinya, Pak Nainggolan, saya sudah 10 tahun beribadah di GBI Epicenter of Mercy, tetapi 2 kali dalam seminggu, sementara yang normal ibadah 1 minggu sekali, orang itu sudah datang ke GBI Epicenter of Mercy 20 tahun lamanya. Betul tidak? Hanya 1 kali 1 minggu biasanya orang beribadah, tapi kami 2 kali selama 1 minggu. Jadi kalau orang yang mengaku Pak Nainggolan, saya 10 tahun sudah melayani bersama-sama, maka saya percaya dia sudah 20 tahun bersama-sama dengan kita di sini. Pertanyaannya sederhana, Bapak Ibu. Bapak sudah 10 tahun, Bapak dan Ibu sudah 10 tahun beribadah bersama-sama. Apa perubahan yang dirasakan oleh Bapak dan Ibu selama 10 tahun? Itu pertanyaan yang saya ajukan. Ada nggak perubahan yang dirasakan? Apa dampak yang dirasakan? Percuma kalau 10 tahun Bapak Ibu datang ke gereja, bahkan 20 tahun datang ke gereja, tidak tahu apa yang mau dirasakan, tidak tahu apa yang berubah. Percuma dong. Ngapain setia-setia tapi nggak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu? Tidak ada gunanya. Lalu dari 4 orang yang saya pilih, pertama mengatakan demikian, Pak Nainggolan, terus terang saya dulu suka marah-marah. Begitu katanya. Kalau Bapak Ibu dengar pernyataan seperti itu, Pak Nainggolan, dulu saya suka marah-marah. Itu kalau dari gender perempuan apa laki ya? Saya tanya.
Ya jadi jangan ngelamun. Ya saya tanya, kalau ada yang mengatakan demikian, Pak Nainggolan, saya itu dulu suka marah-marah. Itu pernyataan perempuan apa seorang laki-laki? Yang perempuan nggak mau kan, dia bilang laki itu bukan perempuan, tapi pada umumnya perempuan bilang perempuan Pak yang suka marah-marah. Jadi kalau ada laki-laki suka marah-marah, dia seperti siapa? Seperti kan gitu ya yang selalu kita dengarkan ya. Tapi tidak pernah ada bukti ilmiah yang mengatakan bahwa perempuan lebih suka marah-marah dibandingkan laki-laki, nggak ada. Tidak ada bukti ilmiah yang mengatakan hal itu. Perempuan dan laki-laki sama pemarah. Tapi reaksinya berbeda Bapak Ibu. Kenapa dengarkan baik? Karena perempuan secara biologis dia akan mengalami perubahan hormon dalam hidupnya. Ketika hormon itu berubah, seringkali terkadang perempuan lebih sensitif. Betul ya? Saya sedang membela perempuan. Bapak Ibu yang perempuan, dengarkan dengan baik. Pagi ini saya akan membela Anda. Jadi perempuan terlihat lebih pemarah karena dalam situasi dirinya secara biologis dia akan mengalami perubahan dalam dirinya, lalu timbullah kadang-kadang perasaan sensitif. Jadi nggak heran. Nasihatnya apa? Kalau perempuan suka marah-marah, Bapak Ibu yang kekasih, yang laki-laki dengarkan dengan baik, ya jangan dimarahin ulang. Karena dia sedang punya perasaan yang sensitif. Yang kedua, perempuan punya beban mental, stres yang teramat sangat berat. Pak Nainggolan itu hanya omong kosong belaka. Saya buktikan. Dengarkan dengan baik argumentasi saya. Kalau Bapak Ibu mau bantah, silakan bantah. Yang pertama, siapa yang mengurus rumah? Kalau jawab, saya tanya ini, siapa yang mengurus rumah? Perempuan, satu. Pertanyaan kedua, siapa yang mengurus orang tua? Perempuan. Siapa yang mengurus anak? Perempuan. Siapa yang bekerja sambil mengurus rumah? Perempuan. Tidak ada satupun pertanyaan yang saya ajukan tadi, laki-laki. Tidak ada. Tapi semua perempuan. Yang mengurus rumah, perempuan Pak Nainggolan. Yang mengurus anak siapa? Perempuan Pak Nainggolan. Lalu yang mengurus sambil bekerja siapa? Perempuan Pak Nainggolan. Semua perempuan loh. Jadi kalau perempuan itu suka marah, mari kita menyayangi dan mengasihi perempuan yang Tuhan tempatkan di sisi saudara dan saya. My goodness, gak ada yang bilang amin. Ini sadar gak ya? Bangun, bapak-bapak bangun. Sekali lagi pesan bagi Bapak Ibu sekalian dan saya, ini pesan secara khusus di pagi hari. Mari hargai perempuan yang Tuhan tempatkan di sisimu dan di sisiku, karena dia punya beban pekerjaan yang sangat berat. Amin. Tetapi lama-kelamaan setelah 10 tahun beribadah, ini yang tadi bercerita nih, yang tadi Bapak Ibu sepakat bahwa yang bilang ini perempuan, setelah 10 tahun beribadah, lama-kelamaan mulai terkikis rasa amarahnya. Lalu di akhir kalimat beliau bilang, Pak Nainggolan, puji Tuhan, sekarang saya sudah tidak suka marah-marah. Saya lebih sabar. Saya tidak suka menyalahkan orang lain, tapi saya bisa menerima keadaan saya sebagaimana adanya. Begitu katanya. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu hal demikian. Perhatikan dengan baik. 10 tahun lalu mulai berubah, dan 10 tahun mengalami perubahan. Lalu ada orang yang berkata demikian. Ada saja orang yang berkata demikian. Dengarkan. Pak Nainggolan 10 tahun baru berubah, itu waktu yang lama sekali. Masa 10 tahun baru berubah? Kan begitu ya? Jadi jangan heran ketika Bapak Ibu rajin ke gereja, lalu ada yang komentar bahwa Anda ke gereja tapi gak berubah tuh, nipu tetap jalan, malas tetap jalan.
Ngapain Anda ke gereja? Nggak ada gunanya gereja. Bukankah ada pernyataan seperti itu dari beberapa orang, dari sebagian? Betul tidak? Bahkan bukan dengan orang lain, dengan saudara sendiri. Percuma Anda pergi ke gereja, nggak ada perubahan dalam hidupmu. Ya dong. Lalu saya coba ingin membuat satu analogi. Dengarkan dengan baik Bapak Ibu sekalian. Kalau orang menyatakan seperti itu, sekarang saya tanya balik, lalu Anda tidak perlu pergi ke rumah sakit. Kalau sakit, kenapa? Karena di situ banyak orang sakit. Betul kan? Kalau kita bilang percuma Anda pergi ke gereja karena Anda tidak berubah, sama dengan halnya kalau Anda sakit, Anda jangan pergi ke rumah sakit. Di situ banyak orang sakit, percuma Anda pergi ke rumah sakit. Itu pernyataan yang sangat salah. Kalau Anda pergi ke gereja, betul Anda harus berubah. Tapi perubahan setiap orang beda-beda, bos. Nggak bisa cepat. Bapak Ibu ingat dong cerita firman yang benih yang ditaburkan di tanah yang berbeda. Ada yang di tanah gembur, ada yang di bebatuan, ada yang di bebatuan tapi ada tanahnya sedikit, dan hasilnya berbeda-beda. Firman yang ditaburkan sama seperti Anda mendengar saya berbicara, sama yang ditaburkan, tapi apakah semua sama menerima respon? Beda. Betul tidak? Dan Alkitab tidak pernah menjanjikan apapun. Kalau saudara pergi ke gereja, kalau saudara rajin ke gereja, maka Anda orang baik. Nggak ada di Alkitab seperti itu. Amin. Gereja itu, maaf kalau saya bicara agak kasar, gereja itu tempatnya orang brengsek, Bapak Ibu. Amin. Tapi koma, belum titik koma. Gereja itu tempatnya orang brengsek. Makanya kalau ada orang yang merasa bahwa orang gereja itu kudus, suci, dan mulia, lalu dia ditipu oleh orang gereja, dia kecewa, saya nggak pernah mau lagi ke gereja, Pak. Ternyata orang gereja penipu. Loh, siapa yang bilang orang gereja itu kudus-kudus? Justru orang gereja itu adalah orang brengsek yang sadar sepenuhnya bahwa saya brengsek, tapi saya mau berubah. Kan begitu. Makanya orang datang ke gereja. Sadarilah Bapak Ibu sekalian bahwa ketika engkau pergi ke gereja, engkau harus punya kesadaran bahwa saya mau dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Karena saya tahu saya orang yang brengsek. Jadi jangan harap Bapak Ibu semuanya orang-orang kudus, suci, dan mulia, terhormat dan sedaya. Tidak ada sama sekali. Tuhan Yesus punya murid 12, Bapak Ibu sekalian. Ada nggak yang brengsek? Ada nggak? Siapa? Iya. Si Yudas ini ikut Tuhan kemana-mana. Tuhan pergi kemanapun dia ikut. Tuhan melayani, dia sama-sama. Apa yang dimakan Tuhan dia makan juga. Apa yang dirasakan Tuhan dia dirasakan juga. Apakah pertanyaannya Yudas menjadi sama dengan 11 murid yang lainnya? Kan tidak ya. Sama dengan saudara dan saya. Maka pertanyaan yang harusnya Bapak Ibu terus mengguncangkan hati dan iman Bapak Ibu sekalian, kalau saya datang ke GBI Epicenter of Mercy 10 tahun, terhitung 20 tahun, adakah saya semakin berkenan di hadapan Tuhan? Itu menjadi pernyataan yang serius, menjadi pertanyaan yang serius. Karena firman Tuhan katakan sesungguhnya bahwa semua orang tidak akan pernah sama untuk memiliki waktu yang berubah. Tidak akan pernah sama. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ada perubahan sama sekali, sama seperti yang Yakobus katakan, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dengarkan dengan baik Bapak Ibu sekalian. Percuma Bapak Ibu datang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi Bapak Ibu tidak ada pernah kerinduan untuk mengalami perubahan. Sia-sialah ibadah saudara datang ke gereja. Sekali lagi, ke gereja bukan kewajiban, tapi gereja adalah sarana Tuhan untuk membentuk saudara dan saya, orang-orang yang brengsek. Sekali lagi, membentuk orang-orang yang brengsek menjadi serupa
dengan Yesus sendiri. Jadi saya menganggap bahwa Bapak Ibu yang rajin ke gereja, Bapak Ibu dengan sukarela mau dibentuk. Yang kedua, ini generasi yang masih muda belia. Tadi sudah berkeluarga, sekarang generasi yang muda belia. Dia berkata demikian, Bapak Nainggolan, saya hitung-hitung sudah 10 tahun saya di GBI EOM dan tidak kemana-mana. Ini yang 10 tahun rata-rata yang berbicara, yang menjadi responden saya, ini tidak pernah kemana-mana selama tinggal di Depok. Keren gak? Dan itu jarang loh. Maafkan saya kalau ada yang tersinggung, maafkan saya. Tapi begitulah seharusnya. Saudara harus memutuskan punya satu gereja tempat Bapak Ibu beribadah dengan tetap. Yang kedua, sama dengan yang pertama, tetapi perbedaannya begini. Pak Nainggolan, saya sudah 10 tahun datang beribadah di GBI Epicenter of Mercy. Saya melihat ini anak yang muda belia, masih sangat muda. Saya melihat kehidupan saya kok nggak berubah-berubah, Pak Nainggolan, begitu aja, flat aja. Maka saya ingin katakan pada saat seorang mulai bertanya, mengapa hidup saya monoton? Lalu apakah hanya sekolah, lalu belajar, lalu bekerja, lalu makan, tidur, besok mengulang kembali? Apakah hidup saya hanya seperti itu? Lalu yang ketiga, apakah tujuan hidup saya? Kalau seseorang mulai bertanya, apa sih yang saya lakukan saat ini kok saya tidak pernah lihat ada perubahan yang signifikan, maka Roh Kudus sedang berbicara kepada orang itu. Dia sadar bahwa tanpa Tuhan hidupnya tidak akan pernah berarti. Dia mulai mereformasi pikiran, mereformasi hati. Dia ambil komitmen. Bapak Ibu dengar baik, ini anak masih muda belia, masih sangat muda. Dia ajak kakaknya, dia bilang begini, kita tidak boleh seperti ini terus. Mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini anak masih muda. Dan dia tidak ngomong saja. Dia terbukti dan saya melihat ada perubahan. Dia ambil keputusan melayani Tuhan dengan penuh komitmen. Sekali lagi Bapak Ibu, barang siapa yang bisa mengatakan bahwa kok hidup saya seperti ini saja ya, dia sedang membiarkan Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Supaya apa? Mulai proses pengudusan itu berjalan. Proses pengudusan itu berjalan. Dan itu karya Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Amin. Yang ketiga, dengarkan dengan baik. Ada 4 orang, saya sudah sampaikan 2 orang. Dan sekarang ada yang ketiga. Beliau bilang begini, Pak Nainggolan, saya sudah 10 tahun tekun ke GBI Epicenter of Mercy. Kesimpulannya, selama 10 tahun yang saya ingat, Tuhan selalu memberkati saya. Itu keputusan, itu kesimpulan. Bapak Ibu dengarkan dengan baik bahwa saya tahu orang ini, saya tahu keluarga ini. Kenapa? Karena saya 10 tahun mengenal keluarga ini. Keluarga ini tidak melulu selama 10 tahun diberkati Tuhan. Tidak Bapak Ibu, juga ada pergumulan, juga ada penderitaan. Tapi dia bisa mengatakan bahwa Pak Nainggolan selama 10 tahun saya ikut Tuhan, melayani di GBI Epicenter of Mercy. Yang saya tahu, Tuhan selalu memberkati saya. Itu kesimpulan mengikuti Tuhan selama 10 tahun. Keluarga inilah yang pertama kali mendoakan kamu. Saya tidak pernah lupa itu. Jadi kalau biasanya ketika berdoa itu, yang didoakan kan Bapak Gembala ya. Bapak Gembala, maaf, saya bukan punya tendensi negatif. Tidak sama sekali. Sudah seharusnya kita sebagai gembala yang dipimpin oleh Bapak Gembala mendoakan Bapak Gembala sebagai gembala kita. Itu sudah seharusnya. Tetapi ada muncul satu pribadi yang tiba-tiba berdoa untuk saya. Mulai sekarang, mulailah yang lain berdoa. Tapi keluarga inilah yang pertama kali mendoakan kami. Amin.
Jadi kalau ada orang yang terus dalam penderitaan, tetapi dia bisa menyimpulkan bahwa saya diberkati Tuhan selama 10 tahun ini, maka ingat firman Tuhan dalam Pemazmur 23, firman Tuhan tidak berkata, aku tidak pernah dalam lembah kekelaman. Enggak begitu loh. Tapi firman Tuhan dalam Mazmur 23 berkata apa? Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, betul tidak? Jadi dia tetap mengalami lembah kekelaman. Tetapi berkat yang terbesar bagi orang percaya bukan tidak adanya penderitaan. Sekali lagi, kalau berkat bagi orang yang percaya bukan tidak ada penderitaan, tapi kesadaran bahwa dalam penderitaan ada hadirat Allah di tengah-tengah saudara dan saya. Amin. Itulah berkat terbesar bagi setiap orang percaya. Biarkan ada penderitaan dalam hidupmu dan hidupku, karena penderitaan dipakai Tuhan untuk membentuk saudara dan saya. Tapi mari kita menyadari bahwa berkat terbesar bagi orang percaya bukan dengan tidak adanya penderitaan, tapi kehadiran Allah di tengah-tengah penderitaanmu dan penderitaanku. Amin. Lalu saya ingin ingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa seringkali kalau kita menoleh ke belakang, baru kita menyadari ternyata tahun-tahun di belakangku ada Tuhan yang menyertai aku. Betul tidak? Mari Bapak Ibu buktikan bersama-sama. Tolehkan dirimu ke belakang hidupmu. Ingat apa yang diperbuat Tuhan kepadamu. Ingat dengan baik. Lalu Anda bisa berkata seperti Yusuf berkata bahwa sekalipun orang mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi aku tahu Tuhan mereka-rekakan yang baik kepadaku. Bukan begitu? Iya dong. Yusuf mengalami perlakuan yang tidak enak dari keluarganya. Dia dibuang, dimasukkan dalam lumpur, dibenci, dijual, difitnah. Tapi saudara, jangan lupa, Alkitab mencatat dari awal kisah Yusuf dimulai sampai kisah Yusuf ditutup, Alkitab mencatat demikian. Allah menyertai Yusuf. Di belakang dicatat, Allah menyertai Yusuf. Sama hidup saudara dan hidup saya. Dari awal hidupmu, dengar dengan baik bahwa Allah telah mencatat bahwa Anda diberkati. Sampai akhir Anda diberkati. Dalam periode ini, adakah penderitaan yang kau rasakan? Ada. Tapi ingat dengan baik, dalam penderitaan ada Tuhan di dalamnya. Sehingga Yusuf mampu berkata, aku tahu engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk masa depanku. Amin. Jadi jangan pernah lupa bahwa dalam hidup saudara dan saya, kalau saja saudara mau menoleh ke belakang, maka saudara akan melihat betapa Tuhan ternyata menyediakan segala sesuatu bagi saya. Yang terakhir, ini ada generasi muda yang lain. Dia punya tanggung jawab melayani. Lalu dia bilang demikian, saya boleh minta tisu nggak? Tolong saya dibantu. Dia sibuk melayani. Maaf. Dia sibuk punya tanggung jawab pelayanan. Lalu dia bilang begini, selama saya melayani di GBI Epicenter of Mercy, saya semakin dewasa di dalam Tuhan.
Apa sih pengertian dewasa dalam Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia pelayan Tuhan, pemusik, pemuji. Kalau lagi capek, dia harus tetap melayani. Kalau dia melayani nggak baik, dikritik orang. Kalau dia sedang tidak, ya mungkin tidak serius, diomongin orang. Nggak ada habis-habisnya orang ngomongin. Tetapi dia tahu, saya pelayan Tuhan. Meskipun saya capek, saya diomongin orang, saya tetap harus melayani. Dalam kelelahan, saya tetap harus melayani. Maka orang yang seperti itu, dia sedang di bawah Tuhan, masuk dalam proses pengudusan. Dia dibentuk Tuhan menjadi serupa dengan gambar Tuhan sendiri. Itu ada 4 orang yang menolong saudara dan saya di pagi hari ini, bahwa ternyata gereja, tempat kita datang beribadah bersama-sama, kalau engkau setia, maka Tuhan tidak akan pernah berhenti membentuk saudara dan saya. Orang yang tadinya punya karakter suka marah, dengan perjalanan waktu dilembutkan Tuhan kalau dia mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang tadinya banyak pergumulan, banyak penderitaan, tidak sedikit pun keluar dari mulutnya pertanyaan, kenapa ya peristiwa ini terjadi? Karena dia tahu dalam perjalanannya Tuhan punya rencana yang indah. Anak muda yang tidak tahu makna hidupnya, untuk apa dia hidup, kok hanya begini-begini saja, dia bawa kakaknya. Kita tidak boleh melakukan ini terus-menerus. Mari kita bangkit melayani Tuhan. Dia bawa kakaknya untuk pergi sama-sama mengambil keputusan, membuat komitmen, aku akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu ada orang yang mengambil bagian dalam pelayanan. Dia tahu melayani itu pekerjaan yang gak enak. Melayani itu siap untuk jadi keset, diinjak orang. Sudah melayani capek-capek tetap diomongin, tapi dia tahu itulah kesempatan dia untuk dikuduskan supaya menjadi serupa dengan Tuhan sendiri. Sekarang saya tanya, menurut Tuhan, menurut Anda, siapa Tuhan bagi Anda? Amin. Amin. Sekali lagi, menurut Anda, siapa Yesus bagi saudara dan bagi saya? Bagi Petrus, Yesus adalah Mesias dan Allah. Kenapa ini penting? Jawaban atas pertanyaan siapa Yesus bagi dirimu dan diriku sangat menentukan kesetiaan Bapak Ibu dalam melayani Tuhan. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya akan garis bawahi, saya akan bold pernyataan ini, bahwa jawaban Bapak Ibu atas pertanyaan siapakah Yesus bagi dirimu dan siapakah Yesus bagi diriku sangat bergantung kepada kesetiaan Tuhan atau kesetiaan Anda dalam mencari Tuhan. Amin. Maka kalau engkau menjawab bahwa Tuhan adalah pemenuh kebutuhanku, Dia akan selalu memenuhi kebutuhanku, maka ketika engkau merasakan bahwa Tuhan tidak mencukupi kebutuhan Anda tidak akan pernah pergi ke gereja. Amin. Tapi kalau Anda berkata bahwa Tuhan adalah Mesias dan Allah, maka tidak akan ada pernah situasi yang menggantikan kasih Allah dalam hidupmu dan dalam hidupku. Apapun yang saya rasakan, saya tetap akan setia mencari Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat dengan baik. Pertanyaannya singkat, siapakah Tuhan bagi saudara dan saya? Silakan renungkan baik-baik, menjadi pekerjaan rumah bagi saudara dan saya. Jawablah dengan sungguh-sungguh, supaya dengan jawaban yang kau miliki,
menentukan engkau dalam melayani dan mencari Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami datang kepada Bapa sungguh bersyukur di kesempatan hari ini. Bapa menegur kami, Bapa mengingatkan kami, Bapa menasihati kami, tapi Bapa juga merangkul kami. Bapa, tolong kami dari apa yang sudah kami dengar, kiranya itu boleh tertanam dalam hati kami, Tuhan. Kami ingat senantiasa dalam hidup kami, Tuhan, kami tidak berhenti berbuah bagi Tuhan, dan buah yang kami hasilkan dinikmati oleh orang banyak. Satu-satunya alasan kami melakukan itu supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, ya Bapa, tapi izinkan Roh-Mu yang kudus terus menerangi hati kami, memberi kami hikmat, supaya di sisa hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Amin. Puji Tuhan, semua merasa diberkati, amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Okto Nainggolan. Tuhan Yesus berkati terus pelayanannya Pak. Amin. Yang memberikan persembahan yang kedua. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami, Bapak. Sekarang menjadi bagian kami membawa persembahan kami, Tuhan. Kiranya memberkati tangan-tangan yang Kamu berikan, maupun yang nantinya akan mengelolanya, Tuhan. Agar semua hanya untuk kemuliaan-Mu saja, Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat menabur Bapak Ibu, dan syukur kali. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Bapak Ibu yang kekasih, angkat kedua tanganmu, terlebih angkat hatimu di hadapan Tuhan. Bapak, izinkan aku memberkati umat yang Kau kasihi, tapi di atas segalanya tangan Tuhan sendiri yang memberkati umat-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah, renungkanlah apa yang telah engkau dengar, lakukanlah itu dalam hidupmu. Maka percayalah, tangan Tuhan yang perkasa, berkat Tuhan yang berlimpah tidak akan pernah berhenti hadir dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya
mulai hari ini, besok kekal hingga Maranatha. Mari semua yang mengasihi Tuhan kita katakan amin. Amin.